Manajemen pengetahuan juga dapat mencakup inisiatif budaya organisasi yang luas untuk meningkatkan kecepatan pengetahuan dengan teknik seperti mendongeng. Knowledge work atau pengetahuan adalah aktivitas produktif yang menghasilkan atau mengandalkan pengetahuan unik. Bisnis proses adalah unit kerja yang terdefinisi dengan baik dan dapat diulang, yang dapat mencakup tugas manusia dan otomatisasi. Organisasi biasanya merangkum kapabilitas inti mereka dalam proses yang diukur, dikelola, dan ditingkatkan dengan cermat. Knowledge discovery adalah proses menemukan pengetahuan yang ada berlaku untuk suatu situasi. Knowledge measurement adalah praktik mengevaluasi sumber pengetahuan organisasi secara numerik. Unconference adalah pertemuan yang didorong oleh peserta yang membiarkan formatnya terbuka sehingga tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Unconference dimaksudkan untuk melepaskan diri dari format hierarki dan statis konferensi tradisional di mana audiens mendengarkan berbagai otoritas statik berbicara panjang lebar. Collecting knowledge merupakan dimensi pertama, meliputi juga upaya menghubungkan karyawan dengan informasi terkait dengan menangkap dan memasarkan eksplisit knowledge melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Connecting knowledge adalah menghubungkan manusia dengan manusia, secara khusus antara yang ingin tahu dan yang sudah tahu. Ini memungkinkan traffic knowledge mengalir melalui interaksi manusia yang semakin baik. Hasilnya tentu pengetahuan dalam organisasi menjadi semakin luas dan mendalam. Program yang dibuat Google Chrome merupakan salah satu web browser yang populer di kalangan user internet di dunia. Google Chrome sendiri merupakan web browser yang diciptakan dan dikembangkan oleh Google, yang merupakan situs pencarian atau search engine yang sangat populer, meskipun masih terbilang mudah apabila dibandingkan dengan Netscape Navigator dan juga Microsoft Internet Explorer. Akan tetapi faktanya adalah Google bisa dibilang jauh lebih populer dari kedua browser tersebut. Hal ini disebabkan karena Google Chrome memiliki beberapa keunggulan. Meski umurnya yang terbilang muda, Google Chrome menjadi salah satu browser terbaik yang menjadi favorit para user dalam berseluncur di internet. Loading yang ringan membuat Google Chrome banyak digunakan baik pada PC maupun mobile. Meskipun menggunakan PC dengan spesifikasi rendah, menggunakan Google Chrome tidak akan membuat komputer sering hang. Kelebihan dan kekurangan Google Chrome. Kelebihan yang pertama, desain user interface yang minimalis. Kedua, membutuhkan resource yang sedikit dan lebih hemat RAM. Ketiga, memiliki proses loading pada tab yang terpisah. 4. Langsung terhubung dengan situs pencari Google. 5. Google Chrome dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Kekurangan pertama, proses menerjemah bahasa yang masih kurang baik. Yang kedua, ada beberapa bug yang bisa mengganggu pengalaman surfing internet. Apa yang sebaiknya dilakukan organisasi yang di masa yang akan datang terkait knowledge management, yaitu memperbaiki dan program-program yang ada di perusahaan Google karena adanya persaingan yang ketat. Tuntutan dari lingkungan merupakan salah satu langkah dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, serta merupakan kebijakan dari organisasi. Knowledge codification pada organisasi. Knowledge codification atau kodifikasi
Pengetahuan merupakan representasi dari pengetahuan agar dapat digunakan kembali baik oleh individu maupun organisasi. Dengan kata lain, melibatkan perubahan pasif knowledge menjadi bentuk yang dapat digunakan secara eksplisit. Beberapa alat kodifikasi meliputi peta pengetahuan, tabel keputusan, pohon keputusan, kerangka, aturan, prediksi, penalaran berbasis kasus, dan agen berbasis pengetahuan. Knowledge mapping. Dalam perspektif knowledge management, pengetahuan merupakan sumber daya yang paling penting. Karena itu, fokus utama dalam KM adalah bagaimana mengelola pengetahuan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Tujuan didirikannya perusahaan Google yaitu mengumpulkan informasi dunia dan membuat dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Knowledge mapping adalah tentang membuat pengetahuan yang tersedia dalam organisasi menjadi transparan dan tentang memberikan wawasan tentang kualitasnya. Pada gambar ini didapat pemetaan pengetahuan bagaimana perusahaan Google dalam memperkenalkan jenis produk, bergerak di industri mana saja, dan proses seleksi untuk merekrut karyawan yang dilakukan oleh perusahaan Google serta anak perusahaan Google. Perusahaan Google terbagi dari anak perusahaan bergerak pada bidang produk sampai proses seleksi untuk merekrut karyawan. Pada anak perusahaan Google terdapat YouTube, Motorola Mobility, Nestle, DoubleClick, AdMob, FeedBurner. Sedangkan perusahaan Google ini bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Terus perusahaan Google memiliki produk yaitu teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, serta periklanan daring. Dan ada cara proses seleksi untuk merekrut karyawan. Decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyesuaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan tingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur menulis atau prosedur code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Struktur tabel keputusan ada condition stab yang berisi dari kondisi yang ada seleksi, terus condition entry yaitu yang kemungkinan dari kondisi yang terpenuhi, terus action stab yaitu bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan di kondisi diseleksi terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Lanjut, action entry yaitu bagian digunakan untuk memberi tanda tindakan yang mana baik dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Langkah-langkah membuat tabel keputusan itu yang pertama menentukan kondisi yang akan diseleksi, yang kedua situs yang akan dipilih, lanjut izin khusus terhadap situs, lanjut situs yang akan diterbitkan, menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, menentukan tindakan yang akan dilakukan, membuat catatan kekurangan, mengirim semua pesan yang akan diterima. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah memprediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nama lain dari decision tree adalah chart atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon yaitu classification tree dan regression tree. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami penjelasan tentang knowledge management Google. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.